Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apakah Alkitab pernah diubah. Ketika banyak umat Islam mengatakan Alkitab telah diubah, sebenarnya apakah yang dimaksud oleh mereka? Apakah maksudnya ada ayat-ayat tertentu yang diubah? Atau apakah ketidaksesuaian antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Atau apakah karena ada perbedaan narasi dengan Quran? Yang mengatakan Alkitab telah diubah tidak hanya Islam, tetapi juga kalangan Kristen liberal, seperti Saksi Yahwa dan Pengagung Yahweh. Dan perlu diketahui pula, bahwa dari pihak Islam pun, penyebutan bahwa Alkitab telah dipalsukan tidak pernah ada sebelum tahun 1064. Adalah Ibnu Hazm, yang mati di Cordoba, Spanyol, yang mula-mula melakukan alegasi atau tuduhan itu. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia tidak memiliki pilihan lain, ketika mendapati bahwa ternyata Quran, dalam banyak hal mendasar, berkontradiksi dengan Alkitab. Jadi, dasarnya bukan Alkitabnya, tetapi Quran, yang ternyata isinya tidak sama dan berkontradiksi dengan Alkitab. Padahal, Quran, dalam upayanya untuk mendapatkan pengakuan sebagai kitab sambungan dari kitab-kitab para nabi Yahudi, telah menyatakan diri sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Cara yang paling gampang adalah dengan menyebut bahwa Alkitab telah dipalsukan. Jadi, tuduhan itu bukan berdasarkan penyelidikan tekstual ataupun penemuan-penemuan manuskrip yang lebih kuno dan sahih, tetapi semata-mata karena Ibnu Hazm berasumsi bahwa Quran sebagai kitab yang benar, maka apabila ada yang berkontradiksi dengannya, haruslah salah. Tidak pernah diduga Quran yang salah, karena Quran dianggap wahyu ilahi yang benar. Padahal, bukankah lebih logis bahwa kitab yang terlebih dahululah yang harus menjadi kriteria keotentikan dari kitab-kitab yang muncul belakangan? Seharusnya kan begitu, jika dilihat dalam kacamata studi ilmiah. Apakah sumber tekstual yang digunakan oleh Ibnu Hazm mengatakan Alkitab telah dipalsukan? Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil adalah kitab-kitab dari Allah, dan harus dibaca dan dijadikan rujukan atau petunjuk. Tetapi karena orang-orang Yahudi dan Kristen dianggap tidak setia pada kitab suci mereka, dengan berlandaskan surah Al-Maidah ayat 68, maka mereka dituduh telah memasukkan kitab suci mereka. Padahal, jika benar orang-orang Yahudi dan Kristen telah memasukkan kitab suci mereka, mengapa Muhammad, kalau dia merasa ragu-ragu atau bingung, disuruh untuk bertanya pada mereka? Salinan Alkitab yang ada pada zaman Muhammad, yang dimaksud oleh Quran, masih ada sampai hari ini, yang sama persis dengan salinan kuno Alkitab yang telah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa kuno jauh sebelum Muhammad. Contohnya Septuaginta, yang digunakan oleh gereja Ortodoks, diterjemahkan dalam bahasa Yunani pada abad kedua sebelum Masehi. Vulgata, yang digunakan gereja Roma, diterjemahkan dalam bahasa Latin tahun 382 sampai 390 Masehi. Kemudian Alkitab terjemahan bahasa Armenia tahun 400 Masehi, serta terjemahan bahasa Aramaik yang disebut Peshitta pada tahun 500 Masehi. Alkitab-Alkitab itu sudah ada jauh sebelum Muhammad dan Islam muncul, karena Muhammad baru lahir tahun 570 Masehi. Dan teks-teks terjemahan kuno Alkitab di atas tidak ada yang diperbaharui, sehingga tidak ada celah untuk tuduhan pemalsuan. Jadi, perkataan Ibnu Hazm itu sama sekali tidak ada buktinya. Orang-orang Islam setelah Ibnu Hazm sampai saat ini hanya menirukan itu, tetapi tidak pernah melakukan penelitian atau penyelidikan. Quran juga mengatakan bahwa firman Allah tidak dapat diubah. Kalau firman Allah tidak dapat diubah, bagaimana mungkin Taurat, Mazmur, dan Injil dapat diubah?
bukankah Quran juga menyebutkan bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil adalah firman Allah dan diberikan oleh Allah? Dengan demikian, perkataan Ibnu Hazm bahwa Alkitab diubah atau dipalsukan itu bertentangan dengan Quran. Selain ayat-ayat di atas, umat Islam juga harus membuktikan klaim sepihak ayat-ayat Quran ini. Klaim sepihak ini harus dibuktikan. Tuduhan bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi sudah mengenal Muhammad. Mengenal dari mana? Ini kan hanya klaim sepihak. Bagaimana umat Islam mengatakan Alkitab sudah diubah, dalam pengertian yang dituduhkan oleh Ibnu Hazm tadi? Karena ternyata isi Alkitab berkontradiksi dengan Quran, berarti Alkitab sudah diubah, dengan berlandaskan pada surah Al-Baqarah ayat 106, yang dialamatkan pada Alkitab. Padahal ayat itu berkaitan dengan pewahyuan Quran sendiri, yang mana menjadi landasan nasikh dan mansukh. Sebagai contoh, ada ayat-ayat yang mengatakan umat Islam boleh minum anggur. Akhirnya ayat ini dibatalkan dengan ayat yang mengatakan umat Islam tidak boleh minum anggur. Itu terkait dengan pewahyuan Quran sendiri. Tetapi malah diterapkan pada kitab suci sebelumnya. Karena Quran diyakini sebagai kitab suci yang sempurna dan yang terakhir, maka kitab suci yang sebelumnya dihapuskan karena dianggap sudah diubah-ubah. Itu yang diyakini oleh umat Islam sampai saat ini, tanpa pernah melakukan penyelidikan tekstual. Jadi, dari aspek historis, jelas bahwa Alkitab tidak pernah diubah, sebab buktinya ada. Manuskripnya ada. Bahkan Alkitab terjemahan kuno, Septuaginta, Vulgata, terjemahan bahasa Armenia, dan Peshitta, juga masih ada sampai saat ini. Apa saja tuduhan atau asumsi umum yang sering muncul terhadap struktur atau isi Alkitab sebagai buku? Orang-orang Islam tidak tahu apa isi Alkitab, mereka tidak pernah membacanya. Mereka berasumsi, Alkitab itu mirip dengan Quran, karena Alkitab dianggap firman dari Allah mereka. Dan di dalam Islam, Quran itu semacam didiktekan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Sehingga, kata-kata dalam Quran dianggap bukan kata-kata Muhammad, melainkan kata-kata yang didiktekan oleh Allah pada Muhammad. Oleh karena itu, secara struktur, bukan merupakan suatu narasi yang runut. Sehingga, sebagai contoh, kisah Adam tidak diceritakan dalam satu surah, tetapi tersebar dalam beberapa surah. Tidak ada satu narasi utuh. Sementara Alkitab merupakan narasi yang runut. Mulai dari penciptaan, kejatuhan, kelahiran anak Adam dan Hawa, cerita Nuh, dan seterusnya, merupakan cerita yang berurutan atau sistematis. Dan dalam Perjanjian Baru, banyak isinya berupa tulisan Paulus, Petrus, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan lain-lain. Sehingga, umat Islam mengatakan Alkitab bukan firman Allah. Bahkan ada yang mengatakan, Alkitab seperti surat kabar atau laporan. Maka umat Islam mengatakan, Alkitab yang sekarang bukan firman Allah. Bahkan mengatakan, yang disebut Taurat dan Injil oleh Quran, bukanlah kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dimiliki oleh umat Kristen, tetapi sudah hilang atau tidak ada lagi. Entah hilangnya kapan, bagaimana, oleh siapa, tidak ada penjelasannya. Pokoknya hilang, begitu saja. Karena Quran dianggap kitab suci terakhir, dan apapun yang dikatakan di dalamnya dianggap sebagai kebenaran absolut tanpa boleh mempertanyakannya. Quran mengatakan semua nabi yang ada di Taurat dan Injil beragama Islam. Sehingga umat Islam berasumsi bahwa kitab suci yang diberikan pada Musa, yaitu Taurat, pada Daud, yaitu Zabur yang diasumsikan adalah Mazmur, kepada Isa yang diasumsikan adalah Yesus, yaitu Injil, seharusnya seperti Quran, yaitu didiktekan melalui Jibril. Padahal kenyataannya tidak begitu. Jadi, karena dari struktur dan bentuknya yang memang tidak sama dengan Quran, umat Islam mengatakan Alkitab tidak mungkin adalah firman Allah,
melainkan karangan manusia. Pada intinya, karena Islam merasa yang paling benar, maka yang tidak sama dengan Islam dianggap pasti salah. Pemaksaan keyakinan yang bodoh sebenarnya. Jika kita menggunakan rasio, akal pikiran, sebenarnya tidak masuk akal sama sekali pikiran umat Islam ini, apabila secara historis perubahan besar terjadi tanpa meninggalkan jejak. Terlebih lagi, ribuan manuskrip dan komunitas Kristen memiliki sejarah dan banyak catatannya. Tetapi umat Islam memang tidak menggunakan rasio dan akal pikiran, mereka hanya berlandaskan pada klaim bodoh yang tidak memiliki nilai historis dari ayat-ayat Quran tanpa pernah menguji keabsahannya. Umat Islam tidak pernah dan tidak peduli untuk menyelidiki manuskrip Alkitab. Umat Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulamanya, misalnya mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, tanpa pernah membuka pikirannya terhadap literatur-literatur lain yang membahas tentang hal-hal yang disampaikan oleh Quran dan ulama mereka. Contohnya, penyangkalan penyaliban Yesus. Pernah ada bidat gnostik yang dipimpin oleh Basilides. Basilides mengajarkan bahwa benda yang jasmani adalah sesuatu yang jahat, dan itu diciptakan oleh Allah Perjanjian Lama yang berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Basilides percaya ada dua Allah, Allah yang baik yaitu Allah Perjanjian Baru, dan Allah yang jahat yaitu Allah Perjanjian Lama. Dan Allah Perjanjian Lama itulah yang menciptakan benda jasmani. Karena Yesus berasal dari Allah yang baik, tidak mungkin dia mengambil rupa seorang manusia memakai tubuh jasmani. Sehingga akhirnya, Basilides percaya karena Yesus tidak benar-benar memiliki tubuh jasmani, tidak mungkin Yesus disalib. Kelihatannya saja disalib. Kata kelihatannya ini dalam bahasa Yunani adalah dokeo atau dokein, sehingga ajarannya disebut doketisme. Dan Basilides menulis Injilnya sendiri, yang disebut Injil Basilides, di mana dikatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan seperti Yesus, yaitu Simon orang Kirene. Sehingga, karena Yesus berwujud roh, tidak mempunyai tubuh jasmani, Yesus tidak disalibkan. Yesus melihat dengan tersenyum, dan menertawakan orang-orang yang mengira telah menyalibkan dirinya. Dengan demikian, ajarannya mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan, sudah ada pendahulunya, yang bukan berdasarkan fakta sejarah, tetapi berdasarkan dogma tentang buruknya sesuatu yang jasmani. Jadi, tidak berdasarkan fakta sejarah, karena merupakan dogma yang sengaja dibuat untuk menentang iman Kristen. Di mana dalam iman Kristen, dalam Injil, dikatakan firman menjadi manusia. Sedangkan ajaran doketisme mengajarkan bahwa tidak mungkin firman menjadi manusia. Sehingga diciptakanlah ajaran dalam Injil Basilides, bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan, yaitu Simon orang Kirene. Jadi memang, kalau kita mau mengerti suatu pengajaran di dalam Alkitab, maka kita harus tahu sejarahnya, latar belakangnya, konteks budayanya, konteks geografis, dan juga catatan-catatan tentang latar belakangnya. Dan lagi pula, Injil Basilides dan ajaran doketisme itu tidak mungkin benar, karena Injil-Injil Gnostik ditulis sekitar abad ketiga, di mana para rasul sudah tidak ada. Jadi, itu bukan ajaran para rasul, tetapi memang ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Para rasul yang merupakan saksi hidup sudah tidak ada. Sementara, manuskrip Alkitab, papirus dan naskah gulungan, ditulis oleh para rasul, dan murid-murid dari para rasul masih hidup untuk menjadi saksi ajaran para rasul, baik secara langsung maupun melalui tulisan-tulisan mereka. Seberapa tua naskah-naskah Alkitab yang tersedia saat ini, dan mengapa itu penting bagi iman Kristen? Naskah yang tertua adalah potongan dari Injil Yohanes, yang ditemukan antara tahun 100 sampai 150. Sementara Injil Yohanes ditulis antara tahun 90 sampai 100. Berarti sangat dekat dengan tahun di mana Injil Yohanes dituliskan.
Berarti Injil Yohanes yang kita punya sekarang terbukti keasliannya, karena bukti potongan naskah aslinya ada, yang berasal dari masa awal penulisnya, yang mana hal ini menunjukkan bahwa potongan dokumen adalah bukti sejarah. Berarti Injil Yohanes yang kita punya bukanlah dokumen yang muncul pada abad-abad belakangan. Seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus, dalam terjemahan bukunya yang berjudul Against the Heresy, yang mana dia adalah murid dari Polikarpus, dan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, menyebutkan bahwa Injil yang diterima oleh gereja adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak ada Injil yang lain selain itu. Injil Gnostik ditulis setelah para saksi mata ini tidak ada, dan bukan berasal dari garis saksi mata. Jadi, pentingnya sejarah arkeologi teks adalah untuk membuktikan keabsahan bukti kitab suci yang kita miliki sekarang tidak pernah diubah. Berbagai temuan manuskrip kuno dan catatan sejarah sekuler memperkuat keaslian teks Alkitab. Peninggalan manuskrip kuno, seperti potongan Injil Yohanes tadi, dan isinya sama dengan Injil Yohanes yang ada sekarang, tentunya dalam bahasa asli ketika Injil itu dituliskan, yaitu dalam bahasa Yunani, Septuaginta, maka itu menunjukkan keotentikan Alkitab. Memang, kitab suci yang langsung ditulis oleh para rasul itu sendiri sudah tidak ada. Kitab suci yang ada sekarang adalah salinan dari yang ditulis oleh para rasul atau manuskrip asli. Yang asli tulisan tangan para rasul sudah tidak ada. Sama seperti Quran pun tidak ada aslinya. Ketika Muhammad menerima wahyu dari Jibril, katanya begitu, ditulisnya di pelepah kurma, di tulang unta, di kulit binatang, di batu. Tapi buktinya tidak ada. Bisa jadi cerita Muhammad menerima wahyu itu hanya cerita karangan atau dongeng umat Islam saja. Bahkan Khalifah Utsman membakar naskah-naskah Quran, Sahih Al-Bukhari 4987. Tetapi bisa saja kisah ini dibuat untuk menutup-nutupi bahwa sebenarnya Muhammad tidak pernah menerima wahyu apapun, karena tidak ada bukti arkeologi manuskripnya. Tetapi intinya adalah Quran juga merupakan salinan dari naskah asli yang sekarang sudah tidak ada. Baik Alkitab maupun Quran, dokumen aslinya, yang disebut autograf, sudah tidak ada. Tetapi salinan dari dokumen asli yang masih ada, seperti bukti potongan manuskrip kuno dari Injil Yohanes tadi, sebagai contoh. Alkitab memiliki lebih dari 5.000 manuskrip, dan para sarjana Alkitab mengatakan, seandainya Alkitab yang ada saat ini lenyap, bisa dipulihkan kembali, melalui manuskrip-manuskrip yang ada, melalui tulisan-tulisan dari para bapak gereja yang juga mengutip Alkitab, melalui leksionari, atau daftar bacaan harian dari gereja, dan melalui berbagai terjemahan Alkitab dalam banyak bahasa, yaitu bahasa Syria, Koptik, Armenia, Latin, dan Yunani. Dengan membandingkan bukti-bukti dan data-data ini, melalui ilmu kritik teks, orang dapat memulihkan kembali seandainya Alkitab yang ada saat ini sudah lenyap. Berita tentang Yesus pun ditulis oleh orang-orang yang tidak percaya pada Yesus di dalam catatan sejarah, termasuk penyalibannya. Sejarawan yang menulis tentang penyaliban Yesus diantaranya, Tacitus, tahun 56-107, Marbar Serapion, tahun 73, Flavius Josephus, tahun 93, Lucianus dari Samosata, tahun 115-200, juga tercatat di dalam Talmud Babilonia. Jadi, tanpa menggunakan Alkitab pun, Yesus memang ada, hidup pada masa itu, dan mengalami penyaliban, bukan tokoh fiksi, bukan sekedar dogma. Bagaimana peranan naskah gulungan laut mati dalam membuktikan konsistensi teks Perjanjian Lama? Teks tertua sebelum ditemukannya naskah gulungan laut mati adalah teks Masoret yang dimiliki oleh Daniel Bomberg, seorang berkebangsaan Jerman. Sampai saat itu, bukti tertua dari Perjanjian Lama yang ada dari bahasa aslinya adalah teks Masoret ini. Ketika naskah gulungan laut mati ini ditemukan tahun 1947
oleh seorang penggembala kambing dari suku Badui Arab ketika menggembalakan kambingnya di pesisir barat Laut Mati, dekat Gua Hirbet, Qumran. Gembala ini menemukan guci-guci yang berisi gulungan kitab-kitab di dalam gua itu. Ternyata itu adalah manuskrip tulisan kitab-kitab suci Perjanjian Lama secara utuh, kecuali kitab Ester. Dan, ketika dibandingkan dengan kitab suci Perjanjian Lama teks Masoret yang dimiliki Daniel Bomberg, ternyata isinya tidak ada bedanya. Dengan demikian, penemuan naskah gulungan Laut Mati ini meneguhkan keabsahan kitab suci Perjanjian Lama yang kita miliki sekarang. Kalangan Protestan biasanya menggunakan terjemahan dari teks Masoret Yahudi. Kalangan Ortodoks menggunakan terjemahan dari Septuaginta. Memang ada varian antara teks Masoret dan Septuaginta. Tetapi, teks Septuaginta yang digunakan oleh kalangan Ortodoks maupun teks Masoret Yahudi yang digunakan oleh kalangan Protestan, tetap seperti itu teks aslinya, tidak ada yang diubah. Apanya yang mau diubah? Karena itu adalah bahasa awal penulisannya. Yang diubah adalah teks terjemahan dalam bahasa sasaran, misalnya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, karena perkembangan bahasa dalam bahasa sasaran. Jadi, hal ini semakin meneguhkan bahwa tidak pernah ada penyelewengan, tidak pernah ada penggantian kitab suci dari apa yang memang secara tradisi diterima oleh iman Kristen atau Yahudi dari zaman dahulu. Jadi tidak dapat disangkal bahwa tidak ada perubahan sedikit pun dalam Perjanjian Lama. Sekarang Perjanjian Baru. Bagaimana kita mengetahui bahwa teks Perjanjian Baru juga ditransmisikan secara setia, konsisten, dan tidak berubah? Kita dapat mengetahuinya melalui tulisan para bapa gereja, melalui leksionaris, atau daftar bacaan harian gereja, dan juga melalui manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru yang jumlahnya tidak sedikit. Memang ada varian bacaan. Tetapi itu bukan karena perubahan. Mengapa bisa terjadi perbedaan bacaan? Perbedaan bacaan itu terjadi disebabkan beberapa hal. Perubahan yang didapatkan dari kesalahan pada waktu transmisi atau penyalinan. Di antaranya yaitu penghilangan pada saat orang menyalin. Para penyalin kadang-kadang secara tidak sengaja melompati huruf-huruf, atau suatu kata, atau bahkan kalimat yang ada di dalam dokumen sumber penyalinan. Dan para ahli kritik tekstual dapat membedakan alasan atau penyebab mengapa kesalahan-kesalahan itu terjadi. Contohnya Kejadian 4 ayat 8. Bahwa di dalam responnya kepada panggilan Yahweh untuk melakukan apa yang baik, dalam Kejadian 4 ayat 1-7, Kain mengatakan kepada saudaranya, di mana dikatakan dalam teks Masoret dalam tradisi Ibrani, dan Kain berkata kepada Habel, saudaranya, pada waktu mereka berada di padang. Kain bangkit melawan Habel, saudaranya dan membunuhnya. Terjemahan kuno memasukkan kata-kata Kain demikian, mari kita pergi ke padang. Ini terdapat di dalam Septuaginta, Peshitta, Taurat Samaria, dan Vulgata. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang terhilang atau tertinggal dari teks bahasa Ibrani, atau semua terjemahan itu menambahkan sesuatu. Para sarjana tidak dapat menjelaskan mengapa kata-kata mari kita pergi ke ladang itu tidak muncul dalam teks Masoret Ibrani yang kita miliki sekarang. Beberapa penerjemah bahasa Inggris sekedar hanya mencari yang terbaik dari bahasa Ibrani. Yang lain menunjukkan varian bacaan tadi dari berbagai terjemahan kuno, termasuk kata-kata yang hilang tadi. Memang ada beberapa perbedaan penulisan yang disebabkan salah baca. Bukan sengaja mengubah. Karena keterbatasan yang ada pada saat itu, seperti sarana penerangan yang hanya menggunakan lampu minyak. Kita pun pada saat ini terkadang ada yang terloncat atau terlewat saat membaca. Yang terlewat itulah yang akhirnya kata-kata itu tidak muncul di dalam salinan. Ada juga yang disebut dengan haplografi, yaitu bentuk seperti penghilangan.
Penghilangan ini pun terjadi karena ada dua kata yang kelihatannya sama sehingga dilompati, yang akhirnya terjadi kehilangan kata. Jadi ada banyak terjadi kesalahan transmisi teks pada saat penyalinan, tetapi tidak ada kesengajaan untuk mengubah atau merusak kitab suci. Itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan karena tidak sempurnanya cara-cara penyalinan pada masa itu. Selain itu, juga ada kesulitan dalam penerjemahan, karena adanya kesulitan dalam mencari padanan kata dalam bahasa sasaran. Dan juga kesalahan dalam membaca huruf. Seperti huruf Ibrani het dan tau yang hampir mirip. Yang jika salah dalam menempatkan huruf, maka akan berbeda bunyi dan berbeda makna. Hal itu merupakan hal biasa yang terjadi dalam penyalinan, bagi yang mengerti. Namun bagi yang tidak mengerti latar belakang situasi pada saat penyalinan, maka akan meributkan hal itu. Apakah metode kritik teks bisa memperkuat keandalan Alkitab dari pesan-pesannya yang tidak berubah, atau justru memperlemah? Kata kritik teks, yang saat ini sering dimaknai sesuatu yang negatif dan mengecam, sebenarnya berasal dari suatu penggunaan di zaman kuno yang artinya menganalisa atau menyelidiki. Menyelidiki teks, bukan mengecam teks. Kritik tekstual berkenaan dengan menganalisa bukti manuskrip agar dapat menentukan bentuk yang paling tua dari teks itu. Analisa semacam itu juga menyatakan bukti kesejarahan mengenai transmisi dari kitab suci, kebiasaan para penerjemah penyalin tulisan itu, maupun bias-bias teologis. Dan lebih banyak lagi para sarjana Alkitab yang melakukan disiplin ini, ada juga yang bekerja dalam bidang-bidang literatur lain. Contohnya tulisan dari para pengarang yang paling tua, misalnya Plato atau Shakespeare, dapat diterbitkan dalam edisi kritik, artinya para sarjana itu telah membuang apa-apa dari manuskrip itu, untuk menunjukkan mana yang salah, mana yang benar, yang masuk dalam tulisan itu, melalui ilmu kritik teks tadi. Dengan demikian, karena manuskrip asli Alkitab yang ditulis langsung oleh penulisnya itu sudah tidak ada, seperti teks asli Quran yang dari Jibril pada Muhammad itu pun tidak ada yang dapat ditemukan sampai sekarang, maka kita harus bergantung pada salinan-salinan tertulis di mana tidak ada satupun yang sama 100% satu dengan yang lain. Maka, tugas dari para sarjana kritik teks itu adalah mencari jalan keluar untuk mengidentifikasi bagaimana teks aslinya sebelum terubah-ubah melalui kesalahan transmisi teks, akibat kesalahan baca, kesalahan tulis, dan melompati kata. Jadi sebenarnya, kritik teks lebih menguatkan pesan yang ada di Alkitab, karena dapat mengekstrak makna dan maksud dari tulisan-tulisan itu. Bagaimana pandangan iman Kristen secara umum mengenai keutuhan dan otoritas firman Tuhan, di tengah tuduhan bahwa Alkitab sudah mengalami banyak perubahan? Tuduhan bahwa Alkitab sudah diubah biasanya muncul karena banyaknya terjemahan Alkitab. Tapi yaitu, terjemahannya yang dijadikan landasan, bukan bahasa asli Alkitabnya. Sementara Alkitab dalam bahasa aslinya dari dulu tidak berubah. Menerjemahkan bukanlah suatu hal yang mudah, karena harus menemukan kata dalam bahasa sasaran yang makna dan maksudnya sama dengan bahasa asli. Contohnya adalah terjemahan kata per kata. Terjemahan kata per kata bisa menghasilkan terjemahan yang kaku, karena akan menghasilkan makna yang berbeda di dalam bahasa sasaran. Contohnya kata kudu nguyuh dalam bahasa Jawa, yang jika diterjemahkan kata per kata dalam bahasa Indonesia, berarti harus kencing. Lebih tepat diterjemahkan kebelet kencing, walaupun kata kudu itu sendiri tidak berarti kebelet. Berarti, ada kata dari suatu bahasa yang memang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain secara kata per kata. Harus dilihat maksudnya apa. Alkitab, yang dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani atau Yunani, tidak bisa selalu diterjemahkan secara kata per kata, karena terjemahannya bisa menjadi kaku atau tidak bisa dimengerti. Oleh karena itu, ada terjemahan yang bersifat makna ke makna yang disebut dynamic equivalent translation atau terjemahan makna secara dinamis. Contohnya yaitu Alkitab Firman Allah yang hidup, penerbit Kalam Hidup.
Ada juga literal translation atau terjemahan literal. Contohnya yaitu Indonesia Literal Translation, penerbit Yayasan Lentera Bangsa. Hal ini bukan perbedaan, melainkan bertujuan agar pesan dapat tersampaikan pada pembaca dengan tidak mengubah makna. Jadi, ada dua cara penerjemahan, yaitu terjemahan kata per kata atau literal, dan terjemahan makna ke makna atau dinamis. Dalam iman Kristen, apakah Tuhan mungkin membiarkan wahyunya hilang, atau rusak total, atau merevisi wahyu yang sudah disampaikan? Matius 5 ayat 18 merupakan ayat yang menyatakan jaminan preservasi perjanjian lama. Dan Lukas 21 ayat 33 merupakan ayat yang menyatakan jaminan preservasi perjanjian baru. Jadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dijanjikan tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Kesimpulannya, tidak mungkin Tuhan membiarkan wahyunya hilang atau lenyap, karena ada olehnya, dan memang demikian adanya. Sampai saat ini, dengan adanya manuskrip dan lain-lain, walau seandainya ada perubahan pada Alkitab saat ini, kita bisa kembali pada manuskrip-manuskrip yang ada, untuk membandingkan, sehingga diketahui yang aslinya bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya seluruh Alkitab yang ada saat ini lenyap atau rusak, bisa dipulihkan melalui kritik teks, atas tulisan para bapak gereja, atas terjemahan-terjemahan kuno Alkitab yang ada, atas manuskrip-manuskrip yang ada, atas leksionaris-leksionaris yang ada. Jadi, Alkitab tidak bisa hilang. Tuhan menjaga dengan cara itu. Apa yang diajarkan Yesus sendiri tentang kitab suci yang ada di zamannya? Dan bagaimana jemaat mula-mula menjaga dan menyebarkan tulisan-tulisan suci? Jemaat mula-mula tidak ada yang liberal. Ajaran yang mengatakan kitab suci sudah diubah-ubah itu, setelah muncul pikiran liberal dari Eropa, dari Jerman. Jemaat mula-mula, sebagai orang-orang Yahudi, sangat menghormati kitab suci. Bahkan Yesus pun, ketika mengatakan tentang dirinya, tentang nubuat-nubuat tentang dirinya, dia merujuk pada kitab suci perjanjian lama. Dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus menegaskan bahwa kitab-kitab suci perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang dirinya. Dalam Lukas 24 ayat 26-27, kitab Musa dan kitab-kitab para nabi yang dipercayai oleh Yesus sendiri dan tentunya oleh murid-muridnya juga, berisi nubuat-nubuat tentang dirinya. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin merubah atau merusak kitab suci itu sendiri. Dan apa yang telah mereka terima dari guru mereka itu, disebarkan secara lisan, yang disebut paradosis atau tradisi lisan. Dan untuk menjaga keutuhan tradisi lisan ini, maka ditahbiskanlah para episkop, sebagai orang-orang yang menjaga kebenaran ajaran lisan itu, sebelum dituliskan menjadi dokumen tertulis, dan dikanonkan menjadi kitab. Yesus selalu mengutip perjanjian lama, dan menegaskan ada banyak penggenapan dari nubuat-nubuat yang telah disampaikan para nabi. Dan kitab-kitab yang dikutip oleh Yesus itu jugalah yang dipercayai oleh para murid. Dan penggenapannya dalam Yesus, yang kemudian diajarkan dan disebarkan oleh para murid secara lisan. Dan setelah para murid meninggal, ada pengganti-pengganti mereka, yaitu para episkop yang telah ditahbiskan oleh para murid untuk menjaga ajaran tadi supaya tidak menyimpang. Kemudian ajaran-ajaran itu dituliskan dan dibuat standar yang baku atau dikanonkan. Bagaimana sikap kita sebagai Kristen dalam merespon tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab sudah diubah atau sudah tidak lengkap, atau sudah dipalsukan, dan lain-lain? Kita sudah belajar dari bukti-bukti tadi yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam Alkitab. Nah, kuno Alkitab tidak pernah berubah secuil pun. Yang diubah hanyalah teks-teks Alkitab terjemahan yang terus diperbaharui, karena adanya perkembangan dalam bahasa sasaran di mana Alkitab diterjemahkan. Diharapkan pada seluruh umat Kristen agar lebih banyak belajar lagi dan memberi jawaban
dan bisa bertanya balik kepada yang bertanya. Kapan itu diubah? Kalau diubah sebelum Muhammad, banyak manuskrip kuno jauh sebelum Muhammad yang membuktikan Alkitab tetap sama yang tadi sudah kita bahas. Kalau diubah pada zaman Muhammad, mengapa Quran menyuruh Muhammad bertanya pada orang-orang Yahudi dan Kristen yang telah membaca kitab yang sebelumnya? Surah 10 ayat 94. Kalau kitab orang-orang Yahudi dan Kristen sudah diubah atau dipalsukan, untuk apa Muhammad bertanya? Dan kalau diubah setelah mati, Alkitab sudah tersebar ke berbagai negara dalam berbagai bahasa. Bisakah Alkitab yang telah tersebar dalam berbagai bahasa, yang jumlahnya tidak terhitung itu, dikumpulkan di satu tempat lalu diubah? Bagaimana caranya mengumpulkan Alkitab-Alkitab yang telah tersebar berbagai negara dan bahasa itu? Dan berapa ahli bahasa yang harus dikumpulkan untuk mengerti Alkitab dalam berbagai bahasa itu? Dan siapa yang mengubah? Beban pembuktian pemalsuan Alkitab ada pada orang-orang yang menuduh, bukan pada umat Kristen. Mengapa penting bagi kita untuk tidak hanya membandingkan teks, tetapi juga perlu memahami konteks pewahyuan masing-masing tradisi kitab suci? Pewahyuan Quran dilatar belakangi peristiwa Muhammad melawan orang-orang Quraisy yang menyembah banyak berhala, di mana Allah dianggap mempunyai 3 orang anak, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat. Sementara, ketika Yesus datang ke dunia, bukan itu yang dihadapi. Orang-orang Yahudi percaya pada Tuhan yang Maha Esa, bukan berhala-berhala. Yang menjadi masalah di antara orang Yahudi adalah orang-orang yang menunggu-nunggunya Mesias. Maka Yesus mengatakan bahwa dirinya lah penggenap yang ditunggu-tunggu itu. Dan Muhammad, dalam wahyunya mengatakan bahwa salah menyembah Allah punya anak itu. Kalau latar belakang yang berbeda ini tidak diperhatikan, akhirnya keliru. Kristen mengatakan Yesus sebagai anak Allah, dianggap oleh umat Islam sama seperti ucapan orang-orang Quraisy yang diawan Muhammad. Yesus itu anak Allah, karena dia adalah firman Allah yang berada di dalam Allah, seolah-olah Allah mengandung firman-Nya, lalu dilahirkan atau dikeluarkan oleh Allah. Yang dilahirkan, itu namanya anak. Jadi, yang disebut anak Allah adalah firman itu. Anak Allah juga adalah gelar Mesias. Karena, ketika Allah, melalui Nabi Nathan, menjanjikan pada Daud, Allah akan membapa dari anaknya Daud yang akan lahir itu, dan anaknya Daud itu menjadi anak Allah, artinya, dia sebagai anak yang menghadirkan otoritas Allah, dan firman-Nya ditegakkan di tengah-tengah umatnya. Jadi, tidak tepat istilah anak Allah untuk Yesus, dinilai dari kacamata penilaian Quran terhadap anak Allahnya orang-orang Quraisy yang memang percaya Allah punya anak istri yang entah siapa namanya. Jadi, masing-masing agama harus dilihat dari kacamata latar belakang agama itu masing-masing dan latar belakang pewahyuan itu. Jadi, kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kerangka iman kita, cara berpikir kita, keyakinan kita, pada orang lain, bahwa orang lain juga harus berpikir seperti saya berpikir, dan seperti yang saya yakini. Dan dalam aspek wahyu pun pemahamannya berbeda. Dalam Islam, wahyu adalah bisikan melalui malaikat, dan didikte oleh malaikat. Sedangkan dalam iman Kristen, wahyu adalah inspirasi Roh Kudus dalam pikiran seseorang. Kristen memahami pewahyuan secara dinamis, dan orang yang diwahyukan itu mendapat inspirasi dan pemahaman, lalu dituliskan menggunakan bahasanya sendiri, dengan keunikannya sendiri. Oleh karena itu, tulisan Matius berbeda dengan tulisan Markus, Lukas, dan Yohanes. Konsep dan artinya saja berbeda, sehingga yang dapat dilakukan adalah dialog yang saling memahami, bukan saling memaksakan. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.